Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf di Rimawan Yusuf Properti, solusi rumah impian Anda. Nah teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya di channel saya. Bagi teman-teman yang lagi lihat channel ini, saya doakan selalu dalam kelimpahan rezeki, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, kali ini di video kali ini saya akan membahas tentang legalitas dalam dunia properti atau hal-hal yang berhubungan dengan surat menyurat di dunia properti. Yuk teman-teman, kita bahas tentang hal tadi di ruangan saya ya. Ya teman-teman, saya mau bahas tentang beberapa hal yang tadi saya sampaikan di awal video. Kita mau bahas tentang surat menyurat dan legalitas sebuah properti. Nah kali ini saya mau bahas dulu tentang jenis-jenis surat atau jenis-jenis sertifikat yang merupakan landasan kepemilikan hak dalam sebuah properti di Indonesia khususnya ya. Beberapa jenis sertifikat atau alas hak, kita nyebutnya alas hak ya, karena di undang-undang agraria ada beberapa jenis alas hak sebuah properti atau tanah atau apapun yang berdiri di atas bangunan, di atas tanah tersebut, itu semua ada landasan haknya. Ada beberapa jenis teman-teman. Yang pertama adalah yang saya ketahui, seperti mungkin saya tidak akan menjabarkan semuanya, cuma ada beberapa yang harus kita ketahui. Mungkin ada namanya HPL, HGU. HPL itu apa? Hak pengelolaan lahan. Jadi ada namanya HPL, hak pengelolaan lahan. Kemudian ada HGU, hak guna usaha. Kemudian ada namanya HGB, hak guna bangunan. Untuk tiga jenis sertifikat ini memiliki jangka waktu. Ada juga tambahan lagi hak pakai. Kalau biasanya semua ini yang hak pakai, hak guna bangunan, HPL, HGU semuanya memiliki jangka waktu. Jadi teman-teman properti perlu diketahui, untuk 4 jenis surat ini mereka memiliki jangka waktu. Rata-rata jangka waktunya antara 20 sampai 30 tahun. Dan sampai saat ini undang-undang masih memperbolehkan untuk diperpanjang. HGU, HPL biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk di daerah, di pedalaman atau di daerah-daerah yang perkebunan tuh, mereka biasanya alasannya HGU atau HPL karena mereka perlu untuk izin pengelolaan lahan tersebut yang diberikan oleh negara. Kemudian untuk HGB biasanya untuk wilayah-wilayah komersil. Nah contohnya ruko, kemudian pembangunan perumahan, itu mensyaratkan perusahaan atau perorangan tersebut memiliki hak guna bangunan. Jadi mengapa kadang-kadang kita ketemu perumahan kok nggak SHM? Nanti saya jelaskan lagi SHM itu apa. Karena memang syaratnya harus dialihkan ke HGB dulu. Nah, gitu contohnya itu. Jadi 4 ini memiliki jangka waktu semua. Dan ini secara aturan memang ada semua. Jadi kalau teman-teman rencana mau beli rumah atau membeli sebuah properti atau lahan, itu cek dulu sertifikatnya. Jadi ada 4 hak tadi itu memang diakui oleh negara, dan itu secara legal memang boleh, maksudnya memang ada aturan itu. Jadi memang kita kalau mau cari properti atau lahan itu memang cek dulu, check and recheck, jadi clean and clear ya. Jadi 4 itu bisa untuk, tapi perlu diperhatikan juga karena yang tadi saya sebutkan tuh 4 memiliki jangka waktu. Jangan sampai kita ini beli lokasi atau beli tanah, beli properti, ternyata haknya tadi itu habis, katakanlah HGB-nya habis, kita nggak cek nih, gitu. Nanti kita akan kerepotan karena itu nanti akan dibuatkan permohonan dulu kepada negara lewat BPN. Jadi ketika katakanlah kita melihat, saya sambil beri contoh, ini ada sertifikat HGB, ini contohnya ya, sertifikat HGB. Nah ini HGB ini hak. Jadi kalau sertifikat HGB itu di depannya, saya ulang dari depan ya.
bunyinya sertifikat tanda bukti hak. Kemudian kita akan melihat di lembaran kedua, biasanya ada tulisannya di bawah sertifikat ada tulisan hak guna bangunan. Berarti sertifikatnya ini jenisnya adalah hak guna bangunan dengan nomor berapa, provinsi, ini menunjukkan lokasi, kabupaten, kecamatan, desa, daftar isiannya dari BPN, kemudian kantor pertanahan mana, kabupaten atau kota. Kebetulan yang saya pegang ini Semarang. Kemudian ini adalah nomor NIB namanya, nomor induk bangunan, nomor induk bidang. Ini namanya nomor induk bidang nih. Ini nomor sertifikatnya, ini nomor induk bidang. Kemudian kita lanjut ke lembar ketiga. Biasanya di sini akan agak terlihat nomor hak bangunan nomor berapa, desa atau kelurahan mana. Nah, di bawahnya ini biasanya akan ada tulisan tanggal berakhirnya hak. Nah, di sini tuh kadang kita tidak memperhatikan nih. Ini kebetulan tanggal berakhirnya udah lewat nih, 2018. Ini saya punya contoh pas sudah habis HGB-nya 2018. Lokasinya di daerah Pedurungan, Semarang. Ini kadang kita nggak perhatikan nih. Di sini tuh kadang kita nanti lupa kalau di sini ada berakhirnya hak. Sebenarnya bisa diperpanjang, tapi kalau sudah lewat memang agak susah nanti kita ngurusnya, karena nanti lebih ribet, lebih panjang gitu. Dan orang-orang yang nggak tahu, jadi dia kerepotan sendiri. Saya pernah telepon sebuah lokasi di Semarang, saya telepon, saya tanya AGB-nya, kemudian dia ngirimkan file, ternyata sudah habis sejak 2007, dan ownernya tidak paham. Jadi saya sebagai pembeli itu juga bingung, karena ownernya sendiri nggak tahu. Saya nggak tahu mas, pokoknya sertifikat saya itu, padahal saya sudah jelaskan bahwa sertifikatnya sudah habis 2007, tapi dia nggak paham. Ini masih banyak orang yang nggak paham tentang HGB itu, karena dia tuh dulu beli lewat PT, beli rumah itu lewat developer, dan dia beli sejak tahun 2000 lah. Dia beli, ternyata 7 tahun kemudian HGB-nya habis dan dia belum memperpanjang. Jadi ownernya tuh juga nggak paham tentang ini. Kadang masih banyak orang yang tidak paham bahwa HGB itu ada masa berlakunya. Sebenarnya bisa diperpanjang, cuma itu nanti lika-likunya lebih repot. Kemudian tadi ininya bisa diperpanjang. Kalau lembar berikutnya sama. Ini kalau lembar peralihan hak. Jadi kalau sudah pernah diperjualbelikan berapa kali, biasanya kan dicatat sini. Siapa pembeli siapa sampai pembeli terakhir siapa, biasanya di lembar berikutnya. Lembar berikutnya lagi. Tapi kalau ini sudah penuh, nanti bisa dimohonkan ke BPN lagi, dibuatkan lembaran baru. Ini karena sertifikat, nah ini sertifikat tidak pernah dicepret. Biasanya sertifikat itu selalu dijahit dengan benang. Kenapa? Karena kalau ada perubahan nanti dia tinggal nyopot saja, tinggal nambahi kan gitu. Jadi dia nggak perlu ngerusak bagian jahitan sertifikat ini, nggak pernah pakai pakai itu ya, pakai strapless ya. Bahasanya dia selalu pakai jahitan, karena standarnya kalau ada perubahan lembar di tengah dia nggak perlu ngerusak. Nah itu. Tapi kalau sudah ganti belangko, namanya ganti belangko ya. Kalau ganti belangko itu berarti sertifikat sudah ganti semua. Satu set ini sertifikat sudah ganti semua. Itu namanya ganti belangko. Itu biasanya dimohonkan ketika sertifikat rusak atau sertifikat hilang atau apa, itu bisa, atau ganti luasan, itu biasanya ganti belangko. Tapi kalau cuma karena lembar pendaftar peralihan haknya ini habis, mungkin bisa ditambahkan. Jadi nggak perlu ganti. Di lembar berikutnya ada surat ukur. Ini saya jelaskan sekalian ya. Surat ukur itu namanya berarti surat ukur menunjukkan bidang luasan tanah. Tanda-tanda batasnya apa? Itu juga perlu dilihat. Terus keadaan tanah apa? Sebidang tanah pertanian kah? Sebidang tanah pekarangan atau apapun itu ditunjukkan di sini. Lembar berikutnya namanya itu GS, gambar situasi. Maaf. Jadi ini bidang kita ada posisi di mana nih, kan gitu. Bidang sertifikat ada posisi di mana, harus diperhatikan. Nah ini pengalaman lagi, dan mungkin karena saya bergerak di bidang developer ya, properti, mungkin saya pernah hampir mengalami sertifikat terbalik. Jadi akadnya sebenarnya yang ini, cuma karena kita nggak teliti, ternyata yang mau diproses ternyata yang sebelahnya.
Nah itu sering itu, kadang apalagi beli di developer, di pengembang-pengembang yang besar itu kadang kita perhatikan benar-benar apakah bidang yang mau ditransaksikan itu sesuai dengan sertifikat, jangan-jangan kebalik, ketuker sama sebelahnya atau belakangnya, itu sangat harus diperhatikan. Nah kadang juga pernah nih kejadian notaris kemarin cerita puluhan sertifikat ketuker di bank, salah satu bank pemerintah lah, karena dia akad tapi dia nggak cek lokasi, nggak cek bidang, maksudnya nggak cek sertifikat sesuai dengan bidangnya, enggak, nomornya itu kan itu fatal nanti, soalnya nanti kita akan bayar pajaknya 2 kali, kan berkaitan dengan pajak itu tadi. Lembar berikutnya ini siapa yang menandatangani sertifikat tersebut pada waktu itu, jadi kepala seksi, ada kepala BPN atas nama. Jadi saya ingin lanjut lagi, tadi sertifikat kan saya sudah jelaskan sekalian nih tentang tentang lembar-lembar sertifikat. Tadi saya jelaskan tentang HGB, kemudian ada HGU, ada HPL, ada hak pakai. Hak pakai itu biasanya berkaitan dengan instansi pemerintah. Hak pakai untuk sekolah, hak pakai untuk ruang terbuka, hak pakai untuk fasilitas umum, biasanya itu berkaitan dengan instansi-instansi pemerintah atau TNI Polri, biasanya berkaitan dengan itu. Jadi masyarakat umum jarang memiliki hak pakai, itu jarang. Ya teman-teman, demikian video dari kami, pembahasan tadi tentang legalitas kepemilikan rumah atau properti atau lahan apapun itu yang berkaitan dengan properti. Oke, nanti di video berikutnya kita akan bahas lagi nih yang lebih menarik tentang perizinan. Dan selain legalitas kepemilikan, kita juga perlu namanya perizinan. Apa itu perizinan yang kita bahas di video berikutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Kemudian jangan lupa share nih kalau video-video yang sudah kita tayang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, Yusuf di Rimawan Yusuf Property. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.